Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Budi selaku inisiator perkumpulan arisan guyub rukun di RW 09. Yang terhormat per hari ini ditunjuk secara aklamasi Bapak Ponco selaku koordinator arisan. Salam hormat Pak dari Ketua RW 09. Yang terhormat Bapak Herman selaku RW Masa Bakti 2019-2022. Terima kasih Pak. Salam hormat dari kami semua warga RW 09. Terima kasih, Masa Baktimu akan kami kenang selalu. Terima kasih kepada pengurus RT 01, 02, 03 Masa Bakti 2019-2022 yang telah hadir dalam acara forum arisan guyub Bapak-bapak 09. Terima kasih kami ucapkan kepada para pengurus RT, Ketua RT Masa Bakti 2022-2027 yang telah hadir pada hari ini. Kami ucapkan kepada pengurus RW yang telah kami bentuk untuk Masa Bakti 2022-2027 yang telah kita bentuk untuk pengurusan RW 09. Terima kasih kepada para undangan dan kepada anggota-anggota arisan yang telah hadir pada hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Mas Soni juga yang telah hadir juga. Kemudian kepada bapak-bapak dan ibu semua yang telah meringankan langkahnya untuk bisa hadir pada pagi hari ini. Mungkin singkat saja dari saya, tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Ketua RW lama, bahwasannya beliau sudah merangkum secara narasi program-program kerja yang sudah dilakukan selama beliau menjabat selaku RW di RW 09. Perlu saya sampaikan bahwasannya kami dari RW 09 selaku pengurus, SK itu sudah diterbitkan oleh kelurahan per tanggal 29 Desember 2022 dan saya sudah mengikuti beberapa kegiatan kelurahan yang telah diselenggarakan oleh Kelurahan Beji. Yang pertama yaitu acara Pramusrembang. Pramusrembang itu sudah kita jalankan di tingkat kelurahan. Bentuk kegiatannya sudah disampaikan oleh Pak Herman pasca kegiatan yang sebelumnya belum terakomodir dan memang sudah saya sampaikan kepada kelurahan. Kemudian Musrembang sudah kita laksanakan di tanggal 11 Januari 2023. Untuk pekerjaan drainase ternyata kami dapat prioritas untuk jalan Palawija. Tetapi terinformasi bahwasanya karena secara karakteristik Depok Utara adalah perumahan, jadi kemudian dianulir Pak, dianulir oleh Bapeda. Jadi secara prinsip tidak bisa diteruskan, dikarenakan karena masuk kategori perumahan, tidak bisa dimasukkan ke dalam kegiatan musrembang. Kurang lebih itu. Dan saya sudah berdebat panjang lebar, akhirnya kita dikalahkan kembali untuk pekerjaan drainase 2024. Kemudian saya perlu sampaikan ternyata untuk 2024 ke depan tidak dibatasi kegiatannya. Kelurahan Beji mendapat jatah 2,5 miliar. Dulu pada saat zaman 2022 Pak Herman adalah 1 miliar untuk kegiatan fisik, 1,5 miliar adalah kegiatan pemberdayaan. Sekarang bebas, silakan. Tetapi dititik beratkan adalah pemberdayaannya lebih besar untuk kegiatan musrembang, begitu Pak Modi. Musrembang kelurahan untuk 2,5 miliar tersebut. Kita sudah berupaya untuk mendapatkan prioritas di A3 tanggal 11 itu, tapi ternyata qadarullah berkata lain, kita tidak bisa dapat kegiatan drainase. Tetapi
saya sudah melakukan koordinasi dengan yang namanya Gardu. Gardu itu adalah gabungan RW Depok Utara yang diinisiasi oleh 6 RW. Oleh RW 6 sampai dengan RW 11. Alhamdulillah kita sudah melakukan kegiatan. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa download, bisa ikuti juga Instagram RW 9. Alhamdulillah kita juga sudah punya media sosial RW 09. Silakan diikuti, sudah saya share di sana. Kita sudah melakukan kegiatan dengan RW 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi kami sudah melakukan yang namanya koordinasi. 3 hal pokok yang memang akan digabungkan pokok pikiran kegiatan kita menjadi program RW, yaitu pertama drainase, kedua adalah TPU, ketiga adalah TPS. Itu mungkin akan kita jalankan. Kemudian yang berikutnya adalah program kerja visi misi RW 09. Tadi sudah disinggung oleh Pak RW 09, mantannya, Pak, saya sebut mantan Pak, jangan marah Pak ya. Nyatanya ya. Yaitu slogan atau jargon, itu adalah program kerja, visi, misi, sekaligus adalah langkah program pengurus RW 09 untuk 5 tahun ke depan. Mudah-mudahan bisa didukung oleh pengurus-pengurus RT yang ada di lingkungan RW 9. Apa itu sopan? Sopan itu adalah pertama sosial. Sosial, kita harus lingkungan-lingkungan ini bersinergi. Banyak lingkungan kita mungkin yang membutuhkan uluran tangan kita, butuh yang namanya bantuan-bantuan kita. Jadi tetangga kanan kiri kita, ya kita harus juga harus melek lah dengan hal itu, kurang lebih begitu. Kemudian yang kedua adalah olahraga. Kita harus galakan olahraga. Jangan kemudian hanya bicara salam sehat, tapi tanpa olahraga mungkin kita tidak bisa sehat, kurang lebih begitu kan. Itu adalah mungkin obat yang paling murah, olahraga. Yang ketiga tadi Pak Herman sudah menyinggung berkali-kali, pemberdayaan. Itu pun menjadi langkah pemerintah kota. Hampir sebagian besar infrastruktur itu dihilangkan karena dianggap sudah selesai. Pemberdayaan itu yang ditingkatkan lebih besar untuk presentasinya, baik itu pelatihan, pendidikan, sumber daya manusia dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah agama. Agama itu ya kita tingkatkan dari sisi iman kita dan segala macam. Jadi memang harus berkarakter. Kita dibatasi oleh keimanan atau jangan terlalu lambung lah, karena dengan saat ini pendidikan anak-anak lah, terutama saya punya anak-anak kecil, jadi kita memang harus bisa difilter atau dibatasi dengan yang namanya keagamaan yang seperti itu. Kemudian terakhir niaga. Niaga itu penting buat warga. Kenapa? Sebagai pengalaman tempo hari pasca pandemi itu, saya berpikir adalah UMKM paling cepat hancurnya dan paling tinggi cepat untuk naiknya. Jadi saya berpikirnya adalah niaga itu penting. Nah, dengan adanya jargon sopan itu mudah-mudahan bisa didukung oleh bapak-bapak ibu semua. Sebagai bentuk langkah RW 09, saya dan pengurus RW dan pengurus RW lainnya mendukung program kerja RW 9 ini dengan 5 program kerja itu sebagai visi dan program kerja. Sopan, sosial, olahraga, pemberdayaan, agama, dan niaga. Dengan adanya Bejipreneur dan lain sebagainya, mudah-mudahan kita bisa bersinergi. Per hari kemarin sudah ada kunjungan dari Bejipreneur, mungkin Mbak Lucy sudah tadi saya sampaikan, tapi ada dua di Beji ini, ada UBM ya Pak ya? Ada UBM dan Bejipreneur, dan mudah-mudahan kita bisa bersinergi. Per setiap bulan, tanggal awal bulan kalau nggak salah, itu setiap bulan itu ada yang namanya bazar. Nah, itu diadakan oleh IRGU. Tanggal 5-nya itu adalah ulang tahun Bejipreneur. Mudah-mudahan UMKM di RW 09 bisa mengisi tuh isi bazar-bazar yang ada di Jalan Jawa. Kita punya fasilitas Jalan Jawa itu bisa kita isi. Bagaimana caranya? Dengan cara niaga tadi, dengan cara Bejipreneur, atau nanti bisa Mbak Lucy bisa jadi koordinator. Sebelum itu saya coba sampaikan pengurus RW.
pengurus RW itu sesuai dengan perwali, ada KSB, ketua, sekretaris, bendahara, dan ada tiga bidang yang ditunjuk atau diwajibkan oleh pihak wali kota supportingnya. Pertama adalah bidang keamanan ketertiban. Bidang keamanan ketertiban itu sementara ini ditunjuk, bukan sementara, sudah definitif Pak Ponco lagi sebagai koordinator keamanan. Mudah-mudahan ke depan 5 tahun bisa membantu lingkungan RW 09 bisa lebih aman, tertib, sehat, bahagia lah gitu kurang lebih. Anggotanya ada siapa? Ada Pak Ari. Ada suaminya Mbak Desi ya. Suaminya Bu RT. Bu RT 04. Kemudian ada Bang Oteng, Pak Ardiansa. Kemudian bidang sosial dan kesejahteraan itu koordinatornya adalah Mbak Kiki. Bukan. Mbak Mbak ya. Bener ya? Apa Mbak Lucy dan Bu Dere. Pokoknya berdua mereka. Iya, Mbak Lucy. Bidang kesejahteraan dan sosial. Bidangnya kesejahteraan dan sosial. Silakan berdiri. Mana Mbak Lucy-nya? Bidang kesejahteraan masyarakat dan sosial. Ini adalah tim RW 09 pengurusnya. Kemudian ada bidang hubungan masyarakat, ekonomi dan pembangunan. Itu dikepalai oleh Mbak Kiki. Ini dari RT 01. Kemudian anggotanya ada Mas Wahyu. Nah ini. Nah Mas Wahyu ini secara pribadi sudah saya mintakan tolong juga sebagai humas RW 09 untuk media online atau sebagai media sosialnya RW 09. Alhamdulillah beliau bersedia. Nah, itu informasi yang bisa saya sampaikan. Kemudian yang terakhir terkait dengan yang tadi Pak Herman disampaikan bahwa beliau menyampaikan data-data warga 09. Ada sekian orang. Sudah saya sampaikan pada saat pemilihan RW beberapa hari lalu bahwasanya memang digitalisasi itu penting dan perlu untuk mempermudah program kerja atau langkah kerja kita sebagai pelaku atau perangkat desa lah atau perangkat warga lah seperti itu. Jadi mungkin kedepannya saya minta tolong dari RT ini mengedukasi cara pengisian formulir data tadi sebagai bentuk balance sheet saja, walaupun secara prinsip secara manualnya perlu yang tadi Pak Herman sudah bentuk, tapi ini untuk mempermudah update. Katakanlah apabila pihak kelurahan butuh cepat, saya minta data warga laki-laki berapa, nanti kita sampaikan, anak-anak berapa sekian, perempuan berapa sekian, nanti melalui website itu saya bisa langsung mengirimkan data gitu. Jadi karena ada program-program sekarang itu ada apa ya Pak yang Posbindu remaja itu sekian sampai sekian umurnya, ada Posbindu lansia kurang lebih begitulah. Jadi mau tidak mau ya harus kita juga ikuti lah dari kelurahan. Dan saya pun di sini masih belajar Bapak Ibu semua. Tentunya saya butuh masukan, butuh nasihat, dan butuh tentunya bimbingan lah dari bapak-bapak ibu semua, dan tentunya dari RT dan yang paling utama adalah dari para warga. Kalau tidak ada inputan daripada warga, kami tidak bisa maunya apa atau maunya bagaimana gitu kurang lebih. Jadi tentunya harapan besar saya adalah yang paling utama adalah kalau tidak ngomong, kalau tidak bicara, itu kita nggak tahu. Langkah apa yang harus pertama saya lakukan adalah ngumpul
Terima kasih Pak Budi sudah diinisiasi ini. Ini adalah salah satu langkah ngomong-ngomong, ngumpul-ngumpul untuk menjadikan satu hasil yang memang mau apa nih RW 9 gitu. Jadi kemungkinan setelah RT melakukan serah terima secara privat gitu Pak, kita juga tidak diundang ini RW Pak. Mungkin kedepannya kalau memang diperkenankan gitu Pak, saya akan membuat semacam malam keakraban lah, satu lingkungan. Bicaranya adalah public hearing, mendengar dari masing-masing warga. Jadi kita kumpulkan saja tematik Pak, mungkin gitu, entah di lapangan Arsena atau di mana, dengar saja maunya bagaimana warga atau kedepannya seperti apa, kayak semacam ini. Karena negara terbentuk itu dari bentuk omong-omongan Pak. Dulu mungkin sejarah-sejarah kita nih, yuk kita merdeka yuk ngomong, itu saling menularkan, yuk kita ngomong-ngomong gitu kan, yuk RW 9 mau gimana yuk ngomong-ngomong gitu Pak ya. Nah, komunikasi gitu, saling bicara, saling bertukar pikiran, jadilah kemudian dibulatkan satu bentuk pendapat atau kesimpulan yang menjadikan bentuk kebijakan nanti akan kita jalankan sebagai pengurus RW untuk diimplementasikan dalam bentuk kegiatan lah gitu kurang lebih. Seperti itu Pak dari saya sambutannya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan tentunya dari saya sendiri. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.